Artinya kalau sesuatu yang bersifat sangat privat, perlukah itu dibuka di pengadilan? Kalau ada hubungannya dengan peristiwa, why not? Mengapa itu tidak dibuka di kasus sidang Jessica? Kembali kami kepada surat dakwaan jaksa. Karena itu tidak dimasukkan dalam Tidak kasus dimasukkan. dakwaan jaksa. Iya. Makanya saya hanya meminta kepada jaksa, kalau itu mungkin tidak apa-apa, saya tidak mencampuri institusional lain. Surat dakwaan itu benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan, apakah itu tunggal ataukah itu alternatif, ya. Karena di sanalah nanti hakim akan menilai alat bukti, barang bukti, ya. Jadi sehingga semuanya terjadi peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Ya. Ketika terdakwa terus-menerus mengatakan apa yang terjadi pada pasangannya yang menjadi motif, sebagai seorang hakim, apakah ini trik atau siasat terdakwa untuk bisa mengurangi hukuman dari ancaman 340, yaitu seumur hidup, bahkan mati? Kalau dikaitkan dengan kasusnya Jessica, sama sekali tidak ada keterkaitan. Itu apakah ada trik atau tidak, itu murni adalah dari... Kalau pada kasus-kasus lainnya yang Anda hadapi? Tidak. Biasanya. Putusan itu tidak boleh dipermainkan karena ada trik-trik segala macam. Sedikit saja tidak. Oke, sesuai, saya mengubah terminologi saya. Bahwa terdakwa akan dengan kuasa hukumnya akan selalu menggunakan cara mengatakan motifnya, mengapa ia melakukan ini. Ini adalah salah satu upaya terdakwa untuk bisa melepaskan diri dari jerat hukuman maksimal. Sejauh mana motif itu dapat dipertanggungjawabkan, kan itu bisa menjadi hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Jadi tidak akan heran jika terdakwa akan terus-menerus menggaungkan apa yang terjadi pada pasangannya misalnya untuk mengurangi hukumannya. Oh iya, itulah hebatnya. Makanya saya bilang tadi, saya sudah cut bahwa terdakwa itu kualitas pembuktiannya paling rendah dibandingkan alat-alat bukti lain. Tak perlu pun dia mengaku sama sekali. Itu tidak menjadi persoalan, itu hanya kita merelevansikan cocok apa tidak dengan apa yang sudah terjadi. Kalau cocok, hal yang meringankan, itu termasuk harus dipertimbangkan. Tapi kalau itu tidak cocok sama sekali, ini memang dasar. Ya mau bagaimana, hal yang memberatkan dong. Ya. Baik, Hakim Binsar Gultom, Anda pernah menjadi anggota majelis hakim kasus sidang racun sianida yang menewaskan Mirna Salihin, kasus pertama yang menyita perhatian publik. Dan hari Senin nanti kita akan lihat kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo. Sedikit saja apa? Masalah keamanan. Masalah keamanan untuk majelis hakim soal di iya, dalam perkara-perkara menarik perhatian publik, high profile seperti ini. Karena ini pengalaman waktu kami sidang Jessica. Oke, pengamanan di PN Selatan misalnya atau apa? Begini, kami cukup ketat mengamankan kami waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ketika kita pulang ke rumah sampai jam 12 malam, setiap malam atau 3 kali seminggu itu ke Depok, tidak ada yang mengamankan sudah sampai ke rumah. Nah, hal-hal yang seperti ini juga karena dalam persidangan itu sering terjadi ada gaduh, ada hal-hal yang tidak sedap atau merendahkan martabat hakim. Mohon perkenan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Komisi Judisial sesuai undang-undang yang dimilikinya, adalah tugasnya untuk mengambil tindakan hukum apabila ada orang perorangan atau berbadan hukum yang diduga merendahkan martabat hakim. Martabat hakim yang dimaksud keperendahan ini dari berbagai cara-cara di persidangan yang sampai mengarah kepada profesi seseorang atau pribadi, karena itu sudah ruang lingkup
daripada Saya tahu peradilan. maksud Anda, itu yang Anda ingin bidik adalah kuasa hukum yang waktu itu mengadukan Anda di Tidak Komisi menjadi Yudisial. persoalan, itu Tapi memang- menurut saya tapi- ada pesan yang lebih pesan besar Anda yang sangat baik, yaitu jaga keselamatan hakim, terutama usai persidangan. Iya. Itu jauh lebih penting karena kalau ada di dalam persidangan, seluruh kewenangan dan ketegasan itu harus ada milik hakim, majelis hakim. Jadi kalau ada yang mau kurang ajar sama hakim, ya hakim tegas aja. Ya. Tapi keselamatan hakim di luar sidang itu penting sekali. Betul, untuk jangan dijaga. hanya di persidangan yang begitu ketat. Ya. Tapi di luar kita tidak tahu. Itu sebenarnya poinnya. Ya, terima kasih Pak Binsar Terima kasih. Gultom untuk sharing pengalaman Anda saat memimpin sidang kasus cyanida. Sampai ketemu lagi Pak Binsar.